Dipersembahkan oleh Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan. Boim, Apa sih Nadira? Bisa nggak sih nggak berisik? kamu ngapain sih celingak-celinguk kayak gitu? Kayak maling. Aku tuh lagi ngindarin Bambang. Aku tuh ada utang lumayan gede sama Bambang. Aku janjinya tuh bayarnya tuh habis Lebaran. Nah, Bambangnya udah nagih. Padahal aku udah janjinya habis Lebaran. Jadi pakai duit THR aku bayarnya. Boim, yang namanya utang itu harus dibayar. Kalau kamu kayak gini namanya nggak amanah, tahu? Ih, yang bilang nggak mau bayar siapa, Nat? Aku mau bayarnya habis Lebaran. Kalau sekarang ya aku belum ada duitnya. Kalau 100.000 apa ya, aku kan masih minjem kamu dulu. Ini masalahnya banyak utang aku. Lagian kamu ngutang buat apa sih? Hah? Temen SMA aku ngajakin bukber, satu angkatan. Mereka bisa dibilang 85% tuh pada sukses semua. Ya kan aku nggak mungkin datang ke acara bukber pakaian kayak OB begini. Malu lah aku. Ya udah aku minjem duit sama Bambang buat nyewa mobil, nyewa set jas, jam tangan, kalung, kacamata. Astagfirullahalazim, Boim. Kamu kok segitunya sih? Ih, gimana? Terus sekarang gimana ya? Ada Bambang. Kalau nanya aku bilang aku sakit ya. Aku nggak masuk. Hah, Boim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Mbak, Masnya siapa? lihat Boim. Boim masuk kerja nggak? Boim, Ada. Boim. Boim kayaknya nggak masuk kerja deh, Mas. Iya, kayak sakit deh dia, sakit. Ya udah. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama, Mas. Bener sakit ya? Iya, beneran sakit. Ya udah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Boim. Kok jadi bohong deh? Dosa nih gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Zizi. Iya, Ya, permisi Kak Zizi. iya. Ini maaf saya udah duduk duluan nih, Iya, nggak nggak apa-apa apa-apa, ya? nggak apa-apa. Justru sebentar. Terima kasih. Sama-sama lo, Kak Jadi Zizi. ngerepotin. Nasi padangnya ada? Jangan nasi padang. Masa Jangan nasi ya. padang Oh, iya, sih? iya. Empal gentong mau. Waduh. Kak Zizi, mohon Ya. maaf ya. Kang Eriknya masih ada tamu. Oh gitu. Nunggu sebentar, Oh iya, nggak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Oke, Mari siap. Kak Zizi, Terima saya ke pantry kasih. dulu. Ya. Ya. dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Damang. Mohon maaf ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mohon maaf ya menunggu. Nggak apa-apa. Biasa ya. Nih, silakan Iya, duduk, iya, silakan duduk. terima kasih. Aduh, Maaf lahir batin dulu. Oh iya bener, Selamat mohon maaf lahir Lebaran. batin. biasa keliling-keliling. Masya Tadi Allah. udah habis satu ini ya majalah ya, udah. baca Bener, semua. majalah, peles juga udah. Sudah Tadi semua. pendaftarnya udah ada kan? Nah itu sama saya. Alhamdulillah. Lebaran di mana aja nih? Zi? Keliling biasalah ya, lebaran mah ya dari satu rumah ke rumah yang lain, Iya, dari iya. satu ketupat ke ketupat yang Ketupat lain. dari satu opor ke opor yang lain. Itu gitu dia, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah keriaan Lebaran. ya. bener. Nah, kita pengen tanya nih. Apa tuh? Dari semua itu sebetulnya Zizi pengennya tujuannya apa sih, sebetulnya niat sebetulnya nyobain semuanya dan lain-lain tuh
ada nggak sih target-target khusus gitu? Target khusus, nah sebenarnya sekarang ini aku tuh udah mulai mengesampingkan target, Kang. Jadi Mengesampingkan. supaya lebih santai hidupnya, nggak mau pasang target terlalu tinggi. Karena kita jadi terbebani sama target yang kita buat sendiri. Oh, jadi- biasanya kayak gitu. Tanpa target adalah sebuah target. Nah, target menjalani hidup tanpa tantangan. Wow. Iya. Bisa gitu. Bisa. Let it flow aja gitu Let ya. it flow, Oh, betul. gitu. Prioritasnya mungkin sekarang sudah berbeda Ya. sama dulu. Sekarang lebih ke ngurus anak-anak, Ya. membesarkan anak-anak ini, terus menemani suami gitu. Jadi ya targetnya adalah membuat keluarga bahagia kayaknya ya. Gitu. Gitu. Iya, memang itu alhamdulillah ya. Jadi dari yang tadinya apa targetnya? Targetnya banyak dulu. Nah, Maunya itu ini itu ya, manusia mah kan nggak ada puasnya ya. Pengen setahun main film 5 dulu tuh Oh, gitu. targetnya. Pengen buka bisnis, punya ini itu, restoran berapa cabang. Aku gitu. tuh sering makan di, bukan sering, beberapa kali. Berapa lah. kali ya, Masya Allah. Makan di restorannya Zizi. Dulu. Nah itu salah satu momen yang bikin aku akhirnya chill down ya kan. Kalau nggak semua yang kita punya dan nggak semuanya yang kita rencanakan tuh bisa long last. Kalau Allah nggak ridho, Allah nggak takdirin ya udah. Nah akhirnya semenjak restoran pun tutup ya, Ya, akhirnya. situ aku sama suami mulai yang oh ya mungkin memang nggak boleh terlalu punya ekspektasi terlalu tinggi dalam hidup. Dijalanin aja, ikutin apa kata takdir Allah, kita lakukan sebaik mungkin supaya tenang hidupnya. Bukannya gini sih, ini Gimana mohon tuh? maaf ya. Kalau sukses itu kan kita diajarin doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan sebetulnya apa namanya? Udah bukan gantungkan setinggi langit lagi, setinggi surga. Masya Allah. Iya, karena apa? Pertama kita pengen fid dunya hasanah. Jadi dunia yang hasanah kita pengen. Sukses di dunia, ngerasa nyaman ya di dunia. Juga pengen di akhiratnya juga sama tuh hasanah di akhirat. Apalagi pengen dari dunia ke akhiratnya nggak usah mampir dulu. Masya Allah. Masya Iya Allah, kan? impian semua Makanya orang tuh, atina Kang. fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggak mau mampir dulu, pengen langsung. Nggak Itu mau kan mampir. permintaan yang Allah ajarin nih, kamu kalau mau doa yang setinggi-tingginya. Nah, itu gimana dong menurut Rizky? Setuju sih Kang. Setuju ya? Dulu sempat begitu, maksudnya punya cita-cita setinggi langit apa. Nah tapi semakin kesini semakin santai kali ya Kang. Cita-cita ada, cuma realistis. Oh, Karena gitu. nggak mau terlalu kecewa sama manusia itu tadi Oh, kan. iya, Jadi iya, ekspektasinya iya. di lower lagi, disesuaikan sama kapasitas supaya kalaupun tidak sesuai takdir, tidak sesuai dengan yang kita inginkan takdirnya, nggak terlalu kecewa. Oh, gitu Jadi ya. syukurnya Iya, lebih banyak dari iya, dulunya. iya. Nah, menurut Sisi sendiri, jadi kalau kita definisikan gitu ya, masalah sukses yang bisa kita capai, yang bisa kita inginkan, yang bisa kita harapkan dan cita-citakan tuh, jadi sukses seperti apa sih? Kalau sekarang sepertinya definisi sukses sudah agak berbeda. Berbeda Ya, ya? Kang. Sekarang karena sudah punya anak, udah punya keluarga, fokusnya lebih ke keluarga pasti. Keluarga ya, jadi bagaimana sebetulnya berkhidmat kepada keluarga gitu ya? Betul, anak-anak tumbuh sehat, bahagia, asupan nutrisi agamanya juga terpenuhi. Terus juga aku punya manfaat banyak untuk orang banyak. Nah itu kan agak sulit ya Kang. Maksudnya dulu kan prioritasnya adalah karir. Dulu prioritasnya adalah cita-cita. Tapi kalau sekarang sepertinya udah harus mulai dirubah mindsetnya Iya, iya. supaya ada gunanya nih hidup di dunia ini. Waduh, keren. Alhamdulillah. Pernah kebayang nggak merasa di posisi seperti ini dulu gitu ya, waktu Sisi masih awal karir dan lain-lain? Terbayang nggak sih bahwa bisa melampaui semua dan lain-lain ini? Enggak, Enggak ya? enggak. Makanya kenapa Zee selalu bilang kalau takdir Allah tuh selalu indah ya. Enggak pernah meleset lah. Dulu awal-awal pakai hijab tuh Zee sempat jobless Kang. Oh Jadi iya, tahun 2013 tuh acara-acara Islami masih lumayan jarang. Sedikit, Iya. ya, Jadi sedikit, hanya betul. momen-momen musim puasa aja, Ramadan ya, artis callingan Betul, Ramadan aja. artis callingan Ramadan. Dulu 2 bulan lah jobless, nggak ada tawaran kerja. Sekalinya ada tawaran iklan sampo Kang. Nah, atau iklan sampo tiba-tiba Gimana kan ya, caranya? masa sabunan pakai kerudung ya. Terus udahlah itu di situ mulai agak kecewa, mempertanyakan, mengkritisi. Ya Allah, Mengkritisi. kenapa Allah tega sih? Kan kata Allah kalau kita berubah lebih baik, Allah akan kasih hal-hal baik ya. Kok ini malah kayak gini? Gitu.
Di situ momennya drop, sedih, sempat kayak aduh buka lagi lah gitu. Mama sama suami itu yang lumayan keras, nggak bisa. Ketika kamu sudah janji mau menutup sampai kamu meninggal, sampai akhir hayat, sampai kamu buka lagi, kamu kayak mempermainkan iman kamu sama Allah. Gitu. Itu kamu malunya dunia akhirat kalau kata suami. Terus udah mulai sabar, tenang, lama-lama dapat tawaran pekerjaan yang nggak pernah aku bayangkan selama ini. Jadi host salah satu program TV bertema religi. Dulu tuh belum banyak kan, tahun 2013 tuh hanya momen-momen Ramadan acara kayak gitu. Itu aku sampai betul. speechless kayak yang ini dia ya. Ini dia Yang ternyata jawaban. ketika kita mau merubah diri karena Allah, lillahi ta'ala, kita sabar, ya Allah kasih semuanya dan di luar dari yang kita bayangkan dan lebih indah. Iya betul. Dulu nggak pernah bisa mau umroh, ada aja cancelnya. Tiba-tiba dapat buat tawaran kerjaan. Mau keliling Eropa selama 1 bulan, tawaran kerjaan juga itu sampai ya Allah kenapa Allah baik banget sama aku. Maka di situ semenjak itu banyak perubahan dalam tujuan hidup atau pencapaian. Nah, sekarang berkhidmat kepada keluarga gitu. Sisi sekarang kalau misalnya lihat ya, apa-apa yang waktu dulu Sisi perjuangkan dan lain-lain, itu terasa membuang waktu kah? Atau adakah yang kemudian Sisi menyesal terhadap sesuatu hal yang Sisi lakukan? Atau bagaimana? Wah dalam ya nih pertanyaannya. Justru lagi Ramadan, lagi Lebaran, suasananya berat Oh ya, momen kontemplasi diri nih ya. Kontemplasi, Bener ya, Masya kontemplasi. Allah ya. Apa ya, Kang? Awal-awal iya sempat ada merasa kayak waktu kurang untuk keluarga, buat anak-anak kurang maksimal. Ya. Terlalu banyak memikirkan diri sendiri dalam hal ini, mungkin pencapaian karir ya, kerjaan gitu. Karena memang punya perjanjian sama suami kalau setelah menikah pun karir silahkan Ya, bebas. boleh Tapi gitu ya. boleh. Tapi ternyata dengan sendirinya setelah menikah, setelah punya anak tuh ada dalam hati kecil tuh bahwa pencapaian Zizi sekarang udah bukan hanya tentang karir, tapi justru anak-anak ini yang gimana caranya harus jadi anak yang apple of my eye gitu. Jadi di dunia dan di akhirat tuh ya Masya Allah gitu. Dan itu kan nggak mudah ya kan. Nah jadi kalau ditanya dulu pernah ada penyesalan, nggak mungkin penyesalan terlalu banyak waktu yang terbuang di luar sana daripada di rumah sama anak-anak. Jadi saya lihat wah ini seorang ibu yang tidak mau waktunya hilang juga kualitas sama anak-anaknya gitu ya. Ada beban nggak awal-awal gitu untuk ini? Ketika switching begini? Oh iya, kehilangan momen untuk diri sendiri, kehilangan eksistensi gitu ya. Terasa seperti Betul banget Kang, jadi yang biasanya sibuk, terus sekarang tiba-tiba kayak lebih sibuk di rumah, lebih sibuk ngurusin anak-anak, lebih sibuk nyuci, ngepel, nyapu ya kan di rumah. betul. Tapi justru bahagianya dan lelahnya tuh beda rasanya. Ya. Kalau lelahnya syuting tuh, aduh kira capek banget nih sambil ngeluh. Tapi kalau di rumah, aduh aku capek, tapi aku happy bisa lihat anak seharian. Gitu. Jadi apa ya kayak yang ya worth it lah untuk dikesampingkan dan ini dijadikan prioritas. Ini yang saya pengen kita sharing tuh sama semua. Bahwa seorang wanita, seorang ibu-ibu, memang kalau sudah menemukan ya, karena orang beda-beda ya, tapi kalau dia sudah menemukan bahwa happiness-nya itu, kesuksesannya itu, titik keberhasilannya, kebermanfaatan dia merasa gue nih benar-benar bermanfaat gitu. Itu ketika di rumah, itu Allahu Akbar. Ya, karena apa? Karena saya pulang ke rumah, saya pengen sekali kemudian saya dilayani sama istri saya. Bukan karena saya merendahkan istri saya, harus enggak. Tapi karena saya ingin sekali dia yang kemudian menyiapkannya. Anak-anak saya ketika istri saya ada di rumah, itu selalu panggilannya ya pasti mama. Ya gitu. Itu bahagia banget rasanya. Dan ternyata ya sesekali mungkin yang namanya wanita ketika dia lagi capek ya pasti capek. Tapi justru itulah kebahagiaan dia. betul. Justru itulah titik. Makanya saya tuh seringkali lihat begini ya. Walaili ila yaksha wa nahari ila tajala wa ma khalaqal zakara wa unsa inna sya'yakum lasyata. Ini di surat ini disebutin kayak walaili. Jadi malam itu ketika menyelimuti dan siang itu ketika terhampar itu berbeda. Laki-laki dan perempuan itu beda. Inna sya'yakum lasyata, usahanya beda.
kenikmatan saya itu ketika saya bisa mendapatkan sesuatu, pulang ke rumah, kita sharing di rumah itu, aduh Allahu Akbar, seneng sekali saya gitu. Ya. Nah, kenikmatan istri itu ketika dia melayani, ya. Kalau ditukar, it's okay, tetapi bukan itu gitu loh. Nggak balance sih jadinya, Nggak balance merasa ada jadinya. yang hilang. Iya kan? Jadi ketika merasa dibutuhkan di rumah itu bahagianya luar biasa, walaupun capek, walaupun ngeluh, tapi ada rasa kayak yang, oh iya berarti semua orang di rumah ini butuh saya. Kalau nggak ada saya sepi loh di rumah. Betul. Gitu, jadi kalau misalnya di rumah, misalnya Zee lagi pergi ada satu kerjaan keluar kota, itu anak-anak bisa sehari 3 kali FaceTime. Video call cuman mau ngelaporin hari ini aku di sekolah gini udah gitu doang. Gitu. Anak-anak saya itu kalau ini padahal yang kecil aja udah SD yang mau ke SMP ya. Kalau istriku aku ajak ke Jakarta untuk syuting dan lain-lain, itu yang namanya dari mulai mau sekolah subuh-subuh, sholat subuhnya, sekolahnya nyiapin seragamnya, itu tuh udah langsung video call aja. Ya Allah. Saya sampai senyum-senyum aja. Ya padahal apa yang dilakukan secara rutinitas sehari-hari ya memang mereka sebetulnya udah biasa. Iya, betul. Tapi tetap aja pengen ibunya gitu. Makanya satu rumah kalau menurut saya tanpa yang namanya seorang ibu itu Hampa ya. waduh betul-betul kering gitu ya perasaannya pasti. Tapi yang paling penting ibu tuh harus bahagia. Yes. Me time itu penting banget buat seorang perempuan, apalagi buat ibu. Karena kalau ibunya nggak bahagia, si isi rumah pun tidak akan bahagia. Itu yang sering aku pun kalau misalnya lagi capek, lagi lelah, lagi bosen, suntuk gitu aku ngomong sama suami, kayak aku butuh me time deh, sendiri. Mau nonton bioskop kayak, mau ke perpustakaan, ke museum kayak, ngapain kayak, even ke salon gitu, boleh. Nah, aku udah mulai mumet nih. Karena kalau aku udah mulai mumet, aku cranky, uring-uringan di rumah ngomel nggak jelas. Capek. Karena kan perempuan ada Iya, momennya betul. melelahkan kayak gitu kan. Iya. Jadi tetap harus memikirkan happiness gitu. Kak Zizi boleh banget loh diminum. Oh iya benar. Dari tadi saya mau minum nggak enak belum disuruh gitu kan. Lain kali mah kita hajar suka aja. lupa. Nggak apa-apa Sikat ya? aja. Oh, baik. Bismillah. Kang, punten Kang, Ya. aku ada telepon. Kak, aku keluar dulu ya, Oh iya. penting. Bentar ya. Oke Nadira. Punten, permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Nah, Zi, baik lagi nih kita bicara tentang tadi berbagai masalah. Waktu dulu nih dengar-dengar di berbagai sumber, Zizi itu sering juga ya ada mengeluhnya dengan syukurnya itu kan lebih banyak ngeluhnya daripada syukurnya, katanya begitu. Ya, benar banget ya. Benar banget. Yang tadi tuh 70%, 30%. Ya, kayak bagi hasil kita Kita bagi hasil. 50-50. 70% ngeluh, 70% 30% ngeluh, itu bersyukur. gimana sih ceritanya kok sampai terblow up itu bagaimana? Kenapa ya? Jadi kadang tuh kita nggak kerasa ya Kang. Mungkin nauzubillah min dzalik kemarin sempat ada ujub, mungkin nggak ngerti lah ya, ngerasa sudah berhijrah nih ya. Padahal kan hijrah itu proses tidak akan pernah berakhir ya. Betul. Tapi kadang ketika kita ngerasa udah berubah, udah baik, udah punya ilmu, jadi ada si sombong itu ada kan. Jadi Allah kasih hal-hal baik, bukannya bersyukur malah ngeluh. Dikasih pekerjaan gitu, iya senang, alhamdulillah, aduh capek deh tapi gitu. Ya akhirnya ngeluhnya lebih banyak daripada bersyukurnya, dan ternyata itu yang jadi beban dalam hidup saya karena kebanyakan ngeluh. Kebanyakan ngeluh ya, iya. Gitu. Iya, dan ini juga sebetulnya bagaimana cara pandang kita ya. Kalau kita lihat betapa nikmat itu tidak akan pernah muncul tanpa syukur, apapun itu. Ya. Misalnya Zi makan sesuatu yang enak ya, misalnya lagi pengen lotek di Bandung misalnya. Walaupun Zi dikasih tiba-tiba wagyu di depan gitu, yang mahal ya, tapi ketika pikirannya lotek, bagaimana kemudian melihat wagyu ini? Kan gitu. Nah, inilah yang membuat akhirnya ketika kita nggak punya konsep syukur terhadap apapun yang kemudian kita terima, walaupun itu mahal banget bagi sekian banyak orang, itu ya nggak mungkin lah bisa makan itu. Tapi akhirnya kita bahkan mengeluh, kok saya dapatnya ini, gitu.
Sama seperti orang yang kemudian menyiram tanaman, dia berharap betul yang muncul apel. Tapi yang munculnya kenapa jeruk terus, jeruk terus, jeruk terus. Sementara dia pengen apel, tapi jeruk terus. Bagi sebagian orang, dapat jeruk aja udah, waduh, alhamdulillah banget. Nah, karenanya kenapa kemudian Allah bilang begini, la in syakartum la adzidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu surat Ibrahim ya, ayat 7. Jadi kata Allah gini, kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatnya. Coba bayangkan kalau kamu bersyukur ditambah nikmat. Jadi yang namanya nikmat tuh karena syukur. Bukan ditambah jumlahnya, bukan ditambah ini, tapi nikmatnya. Tapi kadang syukur itu cuman lip service, kan? Kadang aduh alhamdulillah ya, tapi nggak dari hati. Itu dia. Itu dia tuh yang sulit, sama kayak ikhlas itu tadi. Kayak ikhlas itu tadi. Jadi seringkali kita itu masih apa namanya, sampai beragama itu di istilah. Agama itu di adlibsnya. Iya. Sementara agama itu tempatnya kan di hati tadi. Betul. Karena yang namanya syukur syakaro ya, kalau kita keluar dari jalur dulu sebentar gini. Syakaro itu artinya orang yang bisa merasakan bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan itu nikmatnya itu dari Allah. Makanya syakaro itu artinya terbuka. Lawan katanya kafaro atau kufur. Kan syukur itu lawan katanya kufur. Ya. Nah, jadi orang yang bersyukur itu orang yang bisa ngerasain bahwa ini semua datang dari Allah sebetulnya. Karena caranya bersyukur adalah dengan apa? Nah, apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? Ya. Tidak. Jadi bersyukur itu caranya dengan menggunakan sesuatu yang diberikan kepadanya sesuai dengan apa yang diinginkan si pemberinya. Jadi kalau misalnya saya kasih nih, Zi, ini saya kasih blazer ya, jaket ya buat Zizi. Oh terima kasih, alhamdulillah ya Ustadz gitu, jazakallah ya. Kemudian sampai rumah dipakai lapel. Saya kan nggak suka. Bisa jadi saya mana sini balikin jaketnya, atau saya nggak mau lagi kasih jaket sama Zizi. Kan? Nah artinya Zizi tidak menggunakan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, sekarang kalau kita telaah, sudahkah kita bersyukur terhadap ilmu yang dikasih sama Zizi? Ya. Sesuai nggak ilmu ini digunakan sesuai dengan apa yang siapa yang memberi? Bagaimana dengan yang namanya rezeki, harta? Bagaimana yang namanya suami, anak-anak? Dikasih sama Zizi itu kita sudah perlakukan sebagaimana yang si pemberinya berikan kepada kita nggak gitu, ya kan? Iya. Nah itulah syukur sebetulnya. Nah, Zi mau tanya, boleh lah ya? Boleh lah. Ini durasi aman ya? Tentang hablum minallah sama hablum minanas. Ya. Kadang kita ngerasa ketika kita sudah berhijrah, kita belajar agama, kita jadi fokus sama hablum minallah aja. Bahkan orang-orang yang menurut kita ilmu yang nggak sama, kita cuekin atau kadang merendahkan mereka. Itu harusnya kayak gimana? Karena kita kadang suka abai kan tentang hablum minanas. Iya, betul. Nah, jadi begini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo Nadira, gimana? Boim hilang kan? Ya Nggak tahu Allah. kemana? Boim hilang. Iya. Mana? Udah taruh di mading gitu, mencari Boim. Belum 24 jam oleh Kak. Kayak hilang kucing aja. Nggak, tapi emang dia udah biasa sih Kak. Biasa hilang-hilangan nanti ya. juga muncul lagi. Iya gitu. Benar. Ada doa khusus nggak supaya Boim balik ya? Mungkin kita berdoa supaya nanti jangan balik dulu. Ya Allah. Enggak. Jangan Kang, kita masih butuh dia kan. Iya. Gimana tuh dilanjut ini? Ya. Oke, tadi pertanyaan nih Nadira, gimana tentang permasalahan hablum minallah dan hablum minanas ya. Nah begini, tentu kita itu ya betapa selalu memahami yang namanya ibadah. Ya. Kebanyakan orang memahaminya itu ritual, hablum minallah, ibadah. Sholat itu ibadah, puasa itu ibadah misalnya begitu. Ya, jadi semua yang berurusan dengan haji itu ibadah dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat yang namanya ibadah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa yaqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, ini ayat surat Al-Bayyinah itu begini. Dan kalian itu sebetulnya nggak diperintahkan apa-apa kecuali beribadah kepadaku. Liya'budullaha, beribadah kepadaku dengan cara seperti apa? Mukhlishina lahuddin kata Allah. Dengan cara kalian tuh harus memurnikan yang namanya din atau agama. Memurnikan yang namanya ketaatan kita kepada Allah. Agama itu ketaatan kita kepada Allah. Bentuk ketaatan kita itu agama. Jadi kalau kamu beragama nggak? Oh saya beragama gitu. Agama itu artinya kamu taat pada Allah. Kalau kamu nggak taat sama Allah, kamu nggak beragama. Gitu. Jadi mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Yang seperti apa?
yang wa aqimus shalah dan wa yu'tuz zakah. Jadi kata Allah itu yang lurus, yang hanif itu, agama yang lurus itu agama yang hablum minallah dan hablum minannas. Nah, ini simbol bagaimana yang aqimus shalah itu simbol hablum minallah itu segala urusan-urusan yang kemudian menyangkut kepada Allah ya dalam urusan ritual. Hablum minannas segala urusan-urusan yang menyangkut kepada Allah dalam urusan sesama. Sesama. Jadi ibadah itu bahkan berkhidmat kepada anak-anak itu ibadah. Melayani suami itu ibadah, gitu. Kalau kita sedang bikin acara ini, Iya kan? acara ini kita kemudian niatkan untuk syiar, dakwah, ini semua menjadi nilai ibadah. Oh, Karenanya kerja menjadi nilai ibadah. Kalau sudah begitu, lebih mulia yang mana antara hablumillah dengan hablum minannas? Kan begitu orang suka berpikirnya. iya, iya. Tidak ada yang lebih mulia kecuali apa? Inna akramakum inallahi atqakum. Nggak ada yang lebih baik di sisi Allah kecuali yang bertakwa kepada Allah. Jadi intinya urusan hablumillah harus selalu diimbangkan dengan urusan hablum minannas. Karena Rasul bilang orang yang terbaik itu khairun nasi anfa'uhum linnas, yang bermanfaat kepada orang-orang yang banyak. Jadi kalau kita kira-kira gini, zikir terus, sholat malam terus dan lain-lain, tetapi kemudian tidak kemudian melakukan hablum minannas dengan baik, misalnya berkhidmat kepada anak-anak kurang baik, bersosialisasi dengan tetangganya kurang baik dan lain-lain. Manfaat pahala zi itu hanya dari sholat dan zikirnya, betul nggak? Iya. Sementara amal jariahnya zi itu dari kemudian kalau kita membuat sesuatu yang dia akan terus-menerus dimanfaatkan oleh orang-orang yang banyak. Masya Allah. Ilmu yang bermanfaat, ya kan? Salah satunya gitu. Yang kemudian kita membuat satu, ini tayangan ini, kemudian dimasukkan ke cloud misalnya gitu ya. Kemudian orang lihat terus, dan orang yang kemudian terinspirasi sampai akhir zaman melakukan pahala, kita akan mendapatkan pahala yang sama. Menginspirasi orang itu juga bagian Menginspirasi dari orang, hablum itu minannas. amal jariah, hablum minannas kan? Ya. Gitu. Nah, itulah kenapa bahkan para ulama ada salah satu yang memahami gitu. Kalau kamu lagi baca Quran misalnya, itu kan urusan hablum minallah banget. Iya kan? Ya. Tiba-tiba ada orang yang ketabrak di jalan. Berhenti, bacanya nolongin atau terusin dulu sampai selesai baru Nolongin lah. Nah, itu dia. Nolongin. Makanya kalau sudah begitu, kita harus mengenal mana yang Allah kira-kira lebih ridho. Gitu dia. Dalam sekali memang nih. Pasti perpanjang komunikasi Masya Allah, kita iya ya. nih, Akang ya. Jadi sukses dunia akhirat, jadi intinya adalah bagaimana sebetulnya kita menggapai, mendapatkan, menjemput yang namanya ridho Allah. Nggak ada lagi yang bisa kemudian kita definisikan sukses dunia akhirat kecuali apa? Kecuali mendapatkan ridho Ridhonya Allah. Allah. Iya. Kalau Allah nggak ridho, Nauzubillah min jadi dzalik. apapun kamu Iya, iya. nggak ada harganya gitu, nggak ada artinya. Iya. Tapi apapun itu, jika Allah ridho, insya Allah. Sekecil apapun itu. Sejak Allah, kan kata Rasul gini, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Sebutir kurma kalau Allah ridho bisa kita masuk surga. Insya Allah. Wow, Masya Allah. Tapi segunung uang yang kamu punya, bahkan seperti Korun dia punya harta sebegitu banyak, tidak bisa membawa dia ke surganya Allah. Berarti sekarang kalau hubungan dengan hablum minannas, apalagi sekarang ini ada sosial media ya Kang. Ya. Kalau kita berbicara tidak baik, berkomentar tidak baik di akun orang, itu juga bagian dari hambatan kita masuk surga. Saya tidak emosi, saya bertanya. Tapi ada emosi sedikit. Iya benar. Karena ini fenomena yang terjadi saat Iya, ini, iya, fenomena iya, sosial iya, ya kan, iya. Kang, kayak gitu. Ya memang kalau misalnya sebagai public figure ya otomatis ya Dengan itu resiko. sendirinya, betul. Zizi sebagai public figure, artis ya, tokoh misalnya ya, Iya. atau siapapun yang kemudian tampil di panggung, di atas panggung, di depan panggung artinya ya, itu harus menerima resiko, Betul. yaitu resikonya adalah cibiran orang, Yes. ejekan Iya, Kang. orang, pandangan negatif dan Betul. lain-lain. Ya karena memang dia menampakkan dirinya. Iya. Betul. Kalau nggak mau ya jangan menampakkan diri. Invisible ya. Iya kan gitu. Jadilah orang yang tidak berada di depan panggung kalau kamu tidak siap untuk menerima itu semuanya. Di belakang panggung Iya, aja. iya. Belakang panggung aja deh gitu. Tapi kalau udah di depan panggung sih, apapun yang Mau Zizi nggak lakukan, walaupun itu kebaikan, belum tentu diterima baik sama orang. Iya, Nah, iya. itu dia. Iya, walaupun itu kebaikan. Betul. Betul. Jadi ya udah, tutup kuping aja. Nah gitu.
gitu. Kita filter sendiri ya kan. Itulah sih. Jadi lebih baik sebetulnya sih sekarang tadi nilai-nilai yang Zi pegang itu ya udah paling bagus tanpa kemudian harus dihiraukan tentang permasalahan-permasalahan yang sumbang. Kecuali kalau kita sedang muhasabah ya. Kalau kita muhasabah kan boleh jadi bener nih. Jangan-jangan nih saya juga melakukan hal yang memang kurang baik. Iya, Kang. Nah, orang yang sukses salah satunya itu orang yang seringkali bermuhasabah. Kata Umar bin Khattab kan seperti itu. Jadi gimana tuh, Kang? Ciri-ciri orang sukses dunia akhirat tuh apa aja, Kang? Itu kan salah satunya. Terus apa lagi, Kang? Ciri-ciri orang sukses dunia akhirat adalah bagi dirinya segala sesuatu yang diinginkannya tidak lebih penting dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Masya Allah. Oh, Masya Allah, merinding. Iya. Itu ciri-ciri orang yang sukses dunia akhirat. Artinya apa? Dia pengen ini, tapi ketika Allah nggak ridho, Allah ridhonya kamu ini. Iya. Ya Allah, aku nggak suka ini. Iya. Tapi kamu harus melalui ini, kata Allah. Ikhlas. Dan merasa bahwa tidak lebih penting apa yang aku sukai daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Masuk dia keikhlasan, masuk dia dalam ridhonya Allah, sukseslah dia dunia wal akhirat. Iya, itu jaminannya memang. Tapi ya semudah itu kita membicarakan dan sesulit itu kita menjalankan. Betul banget, Kak. Bener. Ya, Kak. Saya ikhlas ya Allah, di mulut aja, kerja sulit. Bener nggak? Lihatnya masih, aduh kok gini banget ya Allah, masih belum bisa. Makanya Idul Fitri ini ini Iya, Kang. kita masuk di hari ini pun artinya bagaimana sebetulnya kita kembali sebagai manusia yang seutuhnya manusia. Masya Allah. Manusia yang seutuhnya sebagaimana manusia yang diciptakan oleh Allah yang secara fitrah itu adalah apa? Manusia yang dia ketika dihidupkan oleh Allah sebagai apapun dia harus ikhlas. Hanya dia perlu berusaha yang terbaik, yang sebaik-baiknya yang dia mampu untuk menjadi yang terbaik. Tetapi kan urusannya ketika Allah udah kamu ini kayak sutradara nih. Iya, Kang. Nadira, kamu jadi orang kayanya ya. Zi, kamu jadi orang yang susah, ya. Kamu orang yang nangis-nangis, ya. Kamu orang yang ini. Ya, berusahalah terbaik dari peran-perannya itu. Iya, Kang. Gitu. Jadi bagaimana supaya menjadi orang yang susah atau disebut orang miskin, tapi miskin yang Allah ridho. Karena nanti akan ada masanya Allah naikin levelnya. Iya. Karena kita main role-nya yang bagus. Iya, role-nya yang bagus. Karena sutradara bilang, oh kamu, saya seneng nih sama kamu, saya kasih bonus nih kamu. Naik level. Naik level. Dah, kamu jangan peran itu lagi, sekarang ganti perannya. Kan gitu. Iya. Nah ini, ya itulah sebetulnya panggung sandiwara itu ya. Tapi intinya masuknya ke situ. Itu sukses salah satunya ke sana. Insya Allah, berat sekali ya. Ini tayangan Idul Fitri yang sangat kontemplatif. Biasanya kan happy, sejuk, tapi nggak apa-apa. Justru ini adalah momentum. Justru memang betul. Yang namanya Idul Fitri juga salah satunya adalah di mana hari raya yang kita bersyukur terhadap apa-apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Betul, Kang. Ya, yang sebetulnya nggak festif bulan Idul Fitri itu karena setelah kita setahari 2 hari ini kemudian hari raya, kemudian kita juga besok bisa langsung kemudian puasa lagi. Betul. Kita kemudian berkhusyuk lagi untuk mengingat kembali apa. Beda kan sama yang namanya Idul Adha. Idul Adha kan festif banget. Betul. Habis hari raya, kamu nggak boleh puasa. Iya, Kamu betul, harus Kang. terus bagi-bagi makan segala macam, potong hari nahar kan gitu ya. Iya. Nah, itu festif gitu. Nanti perbedaannya di situ antara Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Idul Fitri kayak kita sekarang, alhamdulillah ya bersyukur gitu. Berbicarakan tentang hidup dan lain-lain. Semoga nanti besok menjadi lebih baik lagi. Amin, karena kembali ke lembaran putih lagi ya, Kang. Kalau habis Itu dia. Idul Fitri. Mudah-mudahan Aduh, tuh. Amin, ya Allah. Ya, Amin. kita semuanya bisa menjadi putih kembali. Amin, ya Rabbal Alamin, insyaallah. Oke lah ya. Berat, Jadi aku pamit aja dulu gitu ya. Ya tuh ya kalau gitu mah masih kasihan mau harus keliling keliling-keliling lagi. ya. Ini teh sebetulnya kuenya cuma dipajang doang. Oh nggak apa-apa, aku bawa aja. Bawa, boleh. Tawarin. Boleh. Mau yang mana, Kak Ganti? Boleh. Eh, Buat jangan, di mobil jangan. kan. Dan sih ini bukan properti loh, bener. Ini bukan styrofoam ya? Bukan dong. Ya udah nanti Insya aku Allah. bawa Oke lah ya. ya. Nuhun atuh ya Kak, Sama-sama. Masya Allah, terima Aduh, kasih terima kasih. banyak. Salam Sudah buat dikasih suami ya. waktunya.
Aku antar ke bawah ya. Oh iya, Yuk. nanti berkabar tuh ya, butuh Iya. banyak berbicara lagi tentang Insya hidup Allah. nih. Kontak-kontak. Insya Allah. Siap, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kang, aku tinggal dulu ya, Kang. Ya. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Gila, Nadira ya. Salut gue sama dia. Kerjanya semangat terus. Kalau gue jadi dia, udah pusing kepala gue. Hai guys. Bentar ya. Hai guys. Hai Nat. Lagi ngapain nih, ngomongin siapa? Ngomongin lu sih. Beneran udah ngomongin gue? Kenapa? Enggak, gue salut aja sih Nat sama lu. Kerja lu semangat terus ya. Proyek kan juga banyak. Apa sih Nat yang lu kejar? Jangan-jangan mau cepet nikah ya? Kalau itu mau, tapi untuk sekarang gue itu fokus untuk mengejar ridhonya Allah. Jadi perbanyak rezeki sebanyak mungkin biar nanti bisa bagi-bagi ke sesama kita. Biar berkah. Bener-bener. Tapi gue masih penasaran, apa sih rahasianya biar lu semangat terus? Nah, pas banget kalian nanya itu. Jadi ini guys rahasianya. Jadi gue lagi pakai Sunsilk anti ketombe 2 manfaat. Kandungannya itu ada tea tree oil serum yang bisa membuat rambut kita bebas ketombe, dan juga ada kandungan ginseng serta aloe vera yang bisa membuat rambut kita lebih kuat dan sehat. Jadi bebas ketombe, rambut kuat deh. Luar biasa ya. Sunsil anti ketombe ini bisa ngatasin 2 masalah ketombe sama rambut ontok dalam 1 sampo. Jadi no worries untuk totalitas dalam bekerja. Betul banget. Dan juga Sunsilk bersama dengan hashtag Aksi Cantik yang mengajak para muslimah untuk tidak hanya totalitas merawat rambut kuat dan anti ketombe, tapi juga menggaungkan kebaikan untuk mewujudkan aksi nyata kecantikan selama Ramadan ini. Luar biasa ya. Nanti aku beliin deh buat cewek aku. Emang punya? Belum sih. Ya udah nih, kalau mau bawa aja. Siapa tahu nanti ketemu jodohnya di jalan. Amin. Makasih ya. Sama-sama. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita membahas tentang tujuan hidup dan sukses dunia wal akhirat, tentu kita mengingat ya apa yang Allah ajarkan kepada kita ya, dan Rasulullah SAW juga sering mengingatkan kita bahwa ada sebuah doa yang seringkali kita sebut dengan doa sabu jagat ya. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, yang mengandung arti bahwa kita memohon kepada Allah Rabb bahwa kita diberikan yang namanya dunia yang hasanah ya. Dunia, kesuksesan dunia artinya, juga kesuksesan akhirati hasanah ya, kesuksesan akhirat. Bahkan kita sama sekali tidak mau menyimpang dulu ya di neraka jahanam. Nah, ini membuat kita memang berpikir bahwa setinggi-tingginya tujuan dan harapan kita itu tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada apa? Jannatul Firdaus. Ya, jadi memang Rasulullah SAW menyampaikan kalau kalian menginginkan masuk dalam surga, mintalah surga yang paling tinggi. Yaitu adalah surga para nabi, itu surga Firdaus. Nah, tetapi bagaimana permasalahan implementasinya? Begini, ya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan kita bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang membawa manfaat bagi manusia yang lainnya. Artinya apapun yang kita lakukan itu haruslah bernilai manfaat ya, baik bagi diri kita dan orang-orang banyak. Nah, dari sanalah kemudian mengalirlah yang namanya kebaikan-kebaikan yang akan mendatangkan amal ibadah atau
pahala yang berlimpah. Nah, karenanya seseorang untuk melakukan itu tentu dia harus mempunyai perencanaan. Nah, karenanya Allah pun di dalam surah Al-Hasr yang menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ya. Dan ditegaskan lagi wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi intinya adalah bahwa hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini salah satunya nih. Bertakwalah kepada Allah dengan cara seperti apa? Hendaknya setiap jiwa mempersiapkan dirinya untuk godan, untuk hari esoknya. Jadi kita ini semuanya diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mempersiapkan hari esok kita. Kapan hari esok kita itu? Dari mulai besok, kemudian lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan, dan apa? Dan bagaimana akhirat kita, tempat kembali kita. Nah, jadi kalau kita lihat orang yang visioner, orang yang avant-garde, orang yang bisa melihat yang namanya merencanakan masa depannya. Nah, itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sukses gitu. Nah, karenanya bertakwa kepada Allah dengan cara bagaimana kita merencanakan dengan detail apa yang harus kita lakukan dari mulai sekarang sampai nanti bagaimana kematian kita. Tentu kita ingin apa? Husnul khotimah, dan ini mesti kemudian direncanakan. Nah, karenanya orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang memahami bahwa sesungguhnya apapun yang dia lakukan di dunia ini harus membawa value, ya, nilai untuk apa? Untuk keselamatan akhiratnya. Nah, karenanya kalau kita lihat orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang tentu mengelola hartanya bukan untuk masalah dunianya saja, tapi untuk masalah akhiratnya. Mengelola ilmunya bukan hanya untuk permasalahan menguasai dunia saja, tapi untuk masalah akhiratnya. Semua yang dia lakukan, seluruh aktivitasnya itu semuanya bukan hanya bernilai dunia saja, tapi juga untuk nilai akhiratnya. Karenanya dari mulai tujuannya, ya, inamal amalu binniat, niatnya lillahi ta'ala. Kemudian caranya, dia ingin murnikan caranya sebagaimana i'tiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi caranya meniru, mengikuti perintah yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Kemudian aturannya tentulah dia mengikuti aturan Al-Quran. Nah, dengan itu semuanya insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang apa? Yang sukses dunia wal akhirat. Sebagaimana kita baru sukses nih hari ini, alhamdulillah ya, semuanya selamat, ya, kemudian berlebaran atau ja'alnakum wa iyyakum minal aidin wal faidin. Wah, jadi ja'alnallaha wa iyyakum minal aidin wal faidin mengandung arti bahwa semoga kita semuanya itu mendapatkan apa? Mendapatkan berkah, ya, rahmat dari Allah, dan kita semuanya bisa minal aidin wal faidin, kembali apa? Ke hari di mana kita diciptakan atau kembali ke fitrah, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Selamat Idul Fitri minal aidin wal faidin. Insyaallah tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh